Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak cintai. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang materi muatan pelajaran seni budaya dan prakarya, yaitu pada materi kuat, lemah, dan panjang pendeknya birama. Pada tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Oke. Sebelum itu, bagaimana kabar kalian, wahai anak-anak? Baik semua? Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah ya. Dalam masa transisi dari masa pandemi ke masa new normal, kita tetap tidak boleh untuk mengabaikan kesehatan kita, yaitu kita tetap menjaga jarak serta mencuci tangan dan memakan makanan yang sehat. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, bagaimana sih cara mengidentifikasi pola irama kuat, lemah, dan bunyi. Lalu bagaimana cara membandingkan pola irama yang kuat dan lemah pada suatu bunyi. Lalu yang terakhir adalah bagaimana cara membuktikan pola irama itu kuat atau lemah pada suatu bunyi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai suatu pembelajaran kita dengan berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita, serta dapat menambah wawasan kita. Oke, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke. Sebelum itu, Bapak absen kalian satu persatu. Masuk semua hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya. Oke, baik. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi pola irama kuat, lemah, bunyi. Lalu, membandingkan pola lemah, kuat, irama pada bunyi. Lalu, membuktikan pola irama kuat dan lemah pada suatu bunyi. Yang terakhir, menyimpulkan perbedaan pada pola irama kuat dan lemah pada suatu bunyi. Oke, sebelum mulai pelajaran, yuk kita sama-sama lebih memfokuskan diri untuk dapat menyerap seluruh ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Di sini Bapak akan memberikan sebuah ice breaking atau persiapan sebelum pembelajaran dimulai. Yuk sama-sama kita tepuk tangan dulu. Nah, di sini Bapak memberi nama tepuk tangan semangat. Tepuk semangat hu hu ha ha. Oke, pasti nggak ada yang tahu ya. Oke, Bapak kasih tahu. Bapak contohkan dulu ya. Tepuk semangat hu ha hu ha ha, semangat. Oke, ada yang bisa mencontohkan? Bapak ulangi sekali lagi ya. Tepuk semangat hu ha 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 ha, semangat. Oke, yuk sama-sama kita ulangi ya. Tepuk semangat ha ha, ha ha ha, semangat ha ha, semangat. Oke, bagus. Yuk, semangat kita sesuai dengan nama tepuknya, kita harus lebih semangat dalam belajar. Oke. Nah, di sini kita akan menyanyikan sebuah lagu. Nah, pasti kalian ada yang tahu lagu ini atau semuanya pasti sudah tahu dong. Yuk, di sini ada judulnya itu lagu tentang hewan. Hewan apakah itu? Hewan yang ada di dinding. Siapa yang tahu hewan yang ada di dinding? Ya, bagus. Iya, cicak. Nah, pasti ada yang tahu dong lagu apa yang ada hewan cicaknya. Iya, betul, cicak-cicak di dinding. Yo, pasti udah hafal semua ya. Ayo, kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3, mulai. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ada yang belum nyanyi itu di pojokan.
Ayo kita sama-sama bernyanyi bersama ya, supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini lebih girang, lebih siap. Oke. 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Diapain? Hap, lalu ditangkap. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kuat dan lemahnya sebuah bunyi. Nah, oke. Kita akan membedakan bunyi itu kuat atau lemah. Nah, di sini maksudnya tuh lemah kecil ya suaranya. Kuat itu maksudnya nyaring atau besar suaranya ya. Nah, di sini ada contoh gambar sebuah langkah kaki. Nah, sehari-hari kita mendengar banyak bunyi, ya kan? Ada banyak bunyi yang kita dengar dengan kedua telinga kita ya. Dari bangun tidur, ke sekolah, hingga pulang lagi dan tidur lagi. Oke. Sehari-hari kita mendengar banyak bunyi. Ada banyak bunyi kuat dan juga bunyi lemah yang sering kita dengar. Contoh bunyi kuat yaitu saat kita masuk ke sekolah. Nah, saat kalian masuk ke sekolah itu yang pertama kalian dengar apa yo? Ada yang tahu apa suara apa atau tanda apa yang menandakan kita harus masuk ke kelas? Ya, pojok sana. Suara apa? Lonceng. Iya, suara lonceng atau suara bel sekolah. Nah, suara bel sekolah merupakan contoh dari bunyi kuat. Nah, di sini kita harus pahami. Bunyi kuat adalah suara lonceng. Berarti suara lonceng kan kayak gitu suaranya. Oh, berarti bunyi kuat merupakan bunyi yang nyaring, yang dapat terdengar hingga jaraknya yang jauh. Semisal bunyi belnya di sini, di sekolah kita. Nah, di depan fotokopi sana itu kita bisa mendengarnya suara bel itu. Itu tandanya bunyi dari lonceng bel atau dari bel sekolah itu termasuk dalam bunyi yang kuat atau lemah. Kuat. Bagus. Oke. Nah, contoh bunyi yang lemah sekarang. Contohnya itu saat kita berjalan. Nah, sesuai dengan gambar. Nah, ketika kita berjalan tuk 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 yang pakai sepatu itu tandanya suaranya lemah. Sama seperti suara apa nih? Lemah atau kuat? Lemah. Kalau kayak gini namanya suara yang kuat, namun tidak terlalu kuat ya. Oke, lanjut. Yang kedua, membedakan bunyi panjang dan bunyi pendek. Nah, pernah nggak sih kalian itu beli es krim yang ada loncengnya, abang-abang tukang lonceng? Nah, kayak gitu biasanya abang-abangnya itu tukang jualan es krimnya itu dia menggoyangkan loncengnya itu lama atau sebentar? Ada yang lama, ada yang sebentar. Tapi banyaknya yang lama. Nah, supaya banyak yang membeli, jadi tukang es krim itu membunyikan loncengnya dengan cara yang lama. Itu termasuk bunyi yang panjang. Nah, sangat nyaring bukan? Nah, selain memiliki bunyi yang kuat, lonceng pada es krim juga mempunyai bunyi yang panjang. Oke. Nah, benda yang digetarkan dapat menghasilkan bunyi. Contohnya tadi lonceng. Selain lonceng apa lagi? Nah, bisa juga dengan kentungan yang ada di pos ronda atau yang ada di rumah-rumah ketua rukun tetangga di rumah-rumah kalian. Ya. Kalian coba tanyakan ke orang tua kalian, oke? Nah, benda yang digetarkan dapat menghasilkan bunyi. Umumnya bunyi lonceng terdengar lebih lama, sedangkan bunyi kentungan yang tuk 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 atau yang di tukang bakso, nah itu juga ada kentungannya ya kan? Nah, coba kalian bandingkan antara bunyi yang lonceng dengan bunyi yang tuk tuk tuk. Nah, itu mana yang lebih panjang dan mana yang lebih pendek? Yang mana yang lebih panjang? Iya, suara lonceng. Lalu yang lebih pendek apa? Iya, suara kentungan. Tuk tuk tuk, soba soho gitu ya. Oke, hal tersebut merupakan perbedaan bunyi panjang dan bunyi pendek. Dapat dipahami anak-anak? Iya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya. Nah, mari kita membaca. Oke, di sini Bapak menyediakan materi yaitu bunyi yang teratur berulang disebut irama. Jadi irama adalah bunyi yang diulang-ulang. Contohnya tadi apa? Yang tadi bunyinya panjang. Contohnya apa? Iya, bel atau lonceng yang penjual es krim. Nah, itu merupakan suara yang diulang-ulang ya, ataupun dalam sebuah lagu.
Nah, di sebuah lagu umumnya itu menggunakan nada yang sama dan diulang-ulang, tapi liriknya dibedakan liriknya. Nah, bunyi yang teratur secara berulang-ulang itu disebut dengan irama. Apa itu irama? Bunyi yang teratur, yang terus gitu, yang berulang-ulang diputar-putar, itu namanya irama. Misal Bapak nyanyi tadi, kita nyanyi cicak cicak di dinding, diam-diam merayap. Nah, itu tuh diulang-ulang ya, nadanya sama kan? Nah, sama nadanya tapi liriknya berbeda. Itu namanya irama. Nah, kalau pola ketukannya dalam sebuah irama dinamakan birama. Ada B-nya, birama. Contohnya, tanda titik, 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 atau garis, garis, titik. Nah, pada tanda yang garis itu kita membacanya dengan bunyi panjang ya, bunyi panjang, bunyi kuat ya, bunyi kuat, bukan bunyi panjang, bunyi kuat. Jadi contohnya ada garis, garis, titik, garis. Berarti yang garis-garis itu kita sebut dengan bunyi kuat. Nah, lalu bagaimana dengan bunyi yang lemah, Pak? Kalau bunyi yang lemah itu dilambangkan dengan titik, dengan tanda titik saja. Oke. Contoh, Bapak sebutkan garis, titik, garis. Nah, mana yang bunyi kuatnya? Garis dengan garis. Berarti ada berapa jumlah bunyi kuatnya? Ada 2. Bagus. Lalu dari yang tadi Bapak sebutkan garis, titik, garis. Ada berapa jumlah bunyi lemahnya? Ada 1 titik ya di tengah-tengah. Ya, bagus. Oke, kalian sudah mulai memahami. Jika 2 bunyi di samping dibandingkan, maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi yang kedua. Jadi bunyi 2 itu tadi titik garis, 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 titik, garis. Nah, bunyi pertama itu kuat, bunyi kedua lemah, bunyi yang ketiga kuat lagi. Garis, titik, garis, titik. Oke. Sini ada contoh ilustrasi, yaitu Pipin dan Rio bermain musik. Pipin mengadu 2 buah kayu. Nah, kayu diadu berbunyi prak prak, ya, atau bunyi tak tak gitu. Kayu diadu maksudnya dipukulkan ya. Jadi ada 2 kayu yang dipukulkan, jadi menghasilkan sebuah bunyi pak pak. Misal tangan Bapak gini ya, tuk tuk gitu. Oke. Nah, tadi si Pipin mengadu 2 buah kayu dan berbunyi prak prak. Lalu temannya si Rio memukul kaleng dengan kayu. Nah, jadi ada kaleng dan kayu. Kayu itu dipukulkan ke kaleng. Maka akan menghasilkan bunyi yang berbunyi perang perang. Nah, mereka berdua tampak bahagia karena memainkan dua alat yang ditemukan atau 2 barang yang ditemukan di sekitarnya. Mereka bermain musik sambil bernyanyi sambil tuk 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 perang perang perang, ya, perang 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 tuk tuk tuk. Ya, seperti itu. Oke, bisa kalian coba di rumah. Oke, sudah paham tentang panjang pendek dan kuat lemah dalam sebuah bunyi. Oke. Nah, di sini kita akan mengerjakan tugas pada LKPD di bawah ini. Nah, yang sudah Bapak share di WA group, nah itu kalian kerjakan di rumah. Oke. Nah, sebagai bahan evaluasi kalian bisa mengerjakan soal evaluasi yang telah Bapak sediakan pada live worksheet di slide ini. Oke. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, semoga ilmu yang kita dapatkan dapat berguna bagi kehidupan kita kelak. Amin. Ya, sekian dari Bapak. Mohon untuk tetap selalu menjaga kesehatan, selalu rajin belajar, dan tetap semangat. Oke? Tetap jaga kesehatan, karena kesehatan itu penting. Kalau kita tidak sehat, maka kita tidak dapat belajar kembali di sekolah. Kalau kita tidak belajar di sekolah, maka kita tidak dapat bertemu sedih, kita tidak bertemu dengan temannya. Hanya harus saling menjaga kesehatan. Ya, itu saja. Sekian dari Bapak. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan rindu Bapak.